Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang implementasi perencanaan strategis pada organisasi pemerintah yang beranggotakan saya sendiri Helzi Yolanda Putri, Auliatur Rahma, Hamda Mahersa, Akmal Briando, Afrayenggi Junedi, Siti Nur Hasanah, dan Anissa Yasmina Mutmainnah. Next. Yang pertama yaitu perencanaan strategis. Istilah perencanaan strategis atau Renstra pada mulanya lebih banyak dikenal di lingkungan militer, yang berarti perencanaan operasi ke arah lawan dengan memperhitungkan berbagai kemungkinan, keuntungan dan kelemahannya, serta mempertimbangkan kondisi real yang dimiliki, serta kondisi lingkungan yang ada, bahkan dengan berupaya memperhitungkan kekuatan lawan agar operasi militer dapat berhasil dengan baik. Dengan adanya implementasi, maka suatu strategi tidak mempunyai arti apa-apa. Implementasi strategi merupakan satu proses tersendiri dan sering tidak dipandang sebagai bagian integral dari pengambilan keputusan. Alexander dalam Salusa 1996 halaman 431 mengungkapkan beberapa masalah yang sering dijumpai dalam melaksanakan suatu strategi. Yang A yaitu jangka waktu pelaksanaan. Jangka waktu pelaksanaan ternyata jauh lebih lama daripada yang direncanakan, karena timbulnya banyak masalah baru yang tidak diantisipasi, tidak diprediksi sebelumnya. Yang B, pelaksanaan analisis SWOT. Namun pada saat pelaksanaannya, faktor eksternal banyak sekali dilupakan dan kurang terkontrol. Akibatnya adalah aktivis organisasi kadang-kadang terpengaruh oleh faktor eksternal yang tidak terkendali itu sehingga hasil yang diperoleh tidak seperti yang diharapkan. C. Kualitas kepemimpinan. Kualitas kepemimpinan yang kurang memadai, pengarahan dari para pemimpin kerja yang seringkali kurang tepat juga, semuanya merupakan sumber rintangan dalam menyukseskan implementasi strategi. Oke, selanjutnya, menurut Graham, manajemen strategis menggantikan perencanaan strategis sebagai suatu konsep terintegrasi terhadap dua hal. Pertama, perencanaan rasional dan ekonomis harus diintegrasikan dengan sistem administratif kritis lainnya seperti pengendalian manajemen, komunikasi dan sistem informasi, motivasi dan imbalan, struktur organisasi, dan daya organisasi. Yang kedua, perumusan suatu perencanaan tidak menjamin pelaksanaan dan umpan balik yang berkaitan dengan tindakan strategis. Dia menjelaskan salah satu variasi utama dari model perencanaan strategis manajemen strategis. Pengembangan manajemen strategis penting karena ia mengoreksi adanya perumusan strategi pada tahap awal dan memberikan perhatian khusus pada implementasi dan evaluasi strategi pada tahap akhir dari proses strategi secara menyeluruh. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya, Anissa. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu menurut Bryson Ruring, perencanaan strategis merupakan suatu sistem di mana manajer membuat, mengimplementasikan, dan mengendalikan keputusan penting lintas fungsi dan level dalam perusahaan. Sistem perencanaan strategis harus menjawab 4 pertanyaan mendasar, yaitu keamanan kita pergi, misi, bagaimana kita memperoleh strategis, bagaimana kita memperoleh anggaran, dan bagaimana kita mengetahui jalur yang kita lalui dalam pengendalian. Pada level organisasi, sistem perencanaan menyarankan bahwa pertimbangan manajemen tradisional berhubungan dengan maksud, tujuan, dan sasaran. Kebijakan dalam perencanaan program, alokasi sumber daya, dan evaluasi hasil. Mekanisme perencanaan formal mengatakan suatu elemen dari rasionalitas komprehensif yang secara pejabat pemerintah daerah. Meskipun dalam kajian pengamat memandang bahwa pendekatan perencanaan sesuai dengan sektor publik dan memperhatikan metode perencanaan formal sebagai kekuatan, kendala yang dipaksakan pada kenyataannya. Baik.
Selanjutnya, menurut Brisson, menurut Bryson, proses perencanaan strategis meliputi 10 langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyetujui proses perencanaan strategis. Yang kedua, mengidentifikasi mandat organisasi. Yang ketiga, mengklarifikasi misi dan nilai organisasi. Selanjutnya, menilai lingkungan internal dan eksternal organisasi untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari organisasi. Selanjutnya, mengidentifikasi isu strategis yang akan dihadapi oleh organisasi. Yang keenam, merumuskan strategi untuk mengelola isu. Dan yang ketujuh, menelaah dan mengadopsi rencana strategi. Yang ke-8, menetapkan visi, misi organisasi pada pemerintah daerah. Ke-9, mengembangkan proses implementasi kebijakan pemerintah daerah. Dan yang terakhir, menilai kembali strategi dan proses perencanaan strategis manajemen. Beberapa kelemahan sistem berasal dari latar belakang yang sama dari sistem perencanaan rasional, mensyaratkan suatu hukum khusus dari suatu kontinuitas dan jadi rentan terhadap gangguan lingkungan politis yang berubah. Di samping itu, kapasitas yang diperlukan untuk implementasi proses perencanaan oleh pemerintah daerah secara underestimated dalam menghasilkan frustasi dan konflik lokal. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan manajemen strategis dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Yang pertama terdapat pada pasal 150. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan beberapa hal, diantaranya adalah yang pertama, rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP daerah untuk jangka waktu 20 tahun. Yang kedua, memuat visi misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP nasional. Rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk jangka waktu 5 tahun merupakan penyebaran dari visi misi dan program kepala daerah dalam penyusunan pedoman pada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJP nasional. Yang ketiga, RPJM daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, untas satuan kerja perangkat daerah, dan program wilayah serta dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat menyeluruh. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan manajemen strategis dalam pengelolaan pemerintah daerah. 4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja daerah RKPD. Sedangkan pada pasal 15 dijelaskan sebagai berikut. Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis atau Renstra SKPD, membuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, dan program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RKPD daerah dan bersifat indikatif. Renstra SKPD dirumuskan dalam bentuk rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka pengelolaan manajemen strategis pemerintah daerah Kabupaten Sorong menggunakan pola sistem perencanaan strategis. Dengan sistem ini, setiap SKPD melaksanakan program yang mengarah pada pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan daerah dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam perencanaan kerja daerah. Selanjutnya, menurut Abdul Rahman, kinerja pemerintah daerah adalah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan sesuatu kegiatan dan program kebijaksanaan
kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Di mana secara umum dapat dikatakan juga bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam periode tertentu. Sedangkan menurut Wawan, dalam jurnalnya menyatakan bahwa kinerja pemerintah daerah adalah bagaimana atau sejauh mana pemerintah daerah menyelenggarakan urusan-urusannya tersebut. Kinerja pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Kinerja pemerintah daerah berarti bagaimana atau sejauh mana pemerintah daerah menyelenggarakan urusan-urusan tersebut. Informasi yang digunakan untuk mengukur kinerja dibagi dua, yaitu informasi finansial dan informasi non-finansial. Baiklah, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika terdapat banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.